Record. Yuk, dah. Ya. Selamat pagi Bu Arum. Pagi Kak Aris. Kak, saya Ya, dibantu. ada apa? Wong biasanya saya ketemu Bu Arum itu cerah sekali. Hari ini kelihatannya kok ada sesuatu yang tidak mengenakan. Saya Gitu. ini loh, saya tuh lagi bingung. Saya tuh Ya. kan kalau ngajar itu kan saya ya sudah berusaha yang baik ya. Tetapi kok ketika ulangan anak-anak nilainya masih banyak yang rendah, masih banyak yang ada di bawah KKM. Boleh enggak saya minta masukan atau minta apa nggih solusi dari Pak Aris? Oke, berarti intinya Bu Arum hari ini kita bertemu, kita curhat ya. Ingin menghasilkan sesuatu dari pertemuan kali ini. Iya. Artinya Bu Arum pengen solusi apa ya, solusi apa uh, tentang permasalahan yang menjadi kegundahan hati Bu Arum. Gitu Ibu ya, kira-kira Ibu ya. Betul sekali. Ya gini aja. Sekarang coba Bu Arum ceritakan secara rinci. Aku pengen tahu sejauh mana permasalahan yang Bu Arum alami. Dan saya yakin nanti Bu Arum akan tahu kira-kira solusi yang saya ambil untuk mengatasi masalah apa. Nanti insya Allah nanti Bu Arum tahu sendiri. Coba Bu, katakan Bu. Saya mendengar. Gini Pak Aris, saya itu kan ini kan sudah hampir selesai di semester 1 nggih. Ya. Sudah berjalan dalam kurang lebih 3 bulan ini. Saya kalau mengajar itu banyak anak yang ini tidak antusias di kelas, banyak anak yang merasa rasa-rasen, merasa tidak termotivasi. Kalau saya ajak diskusi mereka juga tidak aktif. Kemudian kalau apa ulangan nilainya juga tidak bagus. Bahkan tuh ya kemarin itu ada anak yang ketahuan main HP ketika pelajaran saya. Berarti anak ini tidak fokus di pembelajaran ya Bu ya. Betul. Berarti nanti tujuan Bu Arum apa kira-kira? Saya pengennya ketika saya berada di kelas, anak-anak itu fokus ke pelajaran saya. Mereka menjadi aktif ketika saya ajak diskusi. Kalau saya berikan pertanyaan, mereka mau menjawab. Kemudian kalau saya memberikan paparan materi, mereka juga tidak terbagi dengan yang lain. Jadi mereka memang hanya fokus untuk pelajaran dan hasilnya nanti harapannya ketika ulangan nilainya bagus. Oh, gitu ya. Berarti Bu Harum ingin membentuk kelas yang ideal, ya. Kelas Betul. yang ideal, anak bisa bermindfulness di sana, Bu ya. Betul. Fokus dengan pembelajaran biologi supaya nanti tujuan dari CP, tujuan pembelajaran yang diharapkan Bu Harum bisa tercapai. Gitu ya Bu ya, kira Bu ya. Betul, Bapak. Wah, luar biasa Bu. Harum adalah seorang pembelajar sepanjang hayat. Kita sangat suka sekali punya guru seperti Bu Arum ya Bu ya. Guru yang peduli dengan anak, guru yang peduli dengan pendidikan anak zaman sekarang. Terus begini Bu, uh, uh, apa yang menjadi hal penting yang mendasari Bu Arum itu kepengen membentuk kelas yang ideal? Artinya yang mendasari Bu Arum kepengen anak-anak itu bisa mindfulness di kelas dalam pembelajaran biologi itu apa? Yang Saya itu kan seperti ini karena saya nyontoh dari Pak Aris yang ketika ngajar anak-anak pasti semangat, anak-anak pasti antusias ketika Pak Aris mengajar. Dan saya tuh juga pengen seperti itu. Makanya kemarin saya itu ngajarnya sudah beda-beda Pak. Kalau di bab 1 saya ngajarnya pakai PPT gitu kan. Kemudian bab 2 saya sudah mencoba lagi. Mereka saya ajak untuk melihat tayangan di YouTube.
Jadi kan kayak film gitu nggih, jadi video gitu. Jadi anak-anak biar lebih semangat lagi, biar seneng. Biasanya kalau ada video kan anak-anak lebih semangat. Terus yang ketiga, itu kebetulan kan materinya keanekaragaman hayati. Anak-anak tak ajak Pak keluar kelas, siapa tahu mereka bosen gitu kan di dalam kelas. Tetapi mereka pas ini ya senang di luar, tapi ketika kembali lagi ke kelas, mereka terlihat malas, mereka terlihat tidak antusias. Saya beri pertanyaan, mereka tidak mau menjawab. Mereka ketika saya tanya itu apa ya, toleh-toleh ke temannya, kemudian mereka bercanda dengan temannya, dan yang lebih membuat saya menjadi apa nggak sedih itu ketika ulangan nilainya masih banyak yang di bawah KKM. Yang lulus KKM hanya sekitar 60%. Itu yang menjadi hambatan ya, menjadi hambatan selama ini nggih, selama pembelajaran mapel biologi. Iya Pak, saya sambil nggak apa-apa ya Pak. Saya kira Bu Arum, aku yakin lah seorang Bu Arum itu sudah bisa berpikir ke depan. Kira-kira apa yang saya lakukan dengan kemampuan Bu Arum yang sudah dibekali oleh Diklat Guru Penggerak ya. Terus Bu Arum juga ikut di komunitas praktisi di kementerian. Saya yakin Bu Arum ini punya solusi. Kira-kira yang saya ambil. Saya tahu loh kalau Pak belum sudah tahu jawabannya loh. Coba diceritakan. Tadi kalau pakai metode belajar kan saya sudah mencoba, saya ganti-ganti ya berbagai metode nggih untuk menarik anak biar suka. Kalau seperti ini kan, kalau mereka malas-malas di kelas itu kan mungkin karena apa nih? Ini karena faktor anaknya sendiri lah. Yang belum saya lakukan tuh gini Pak Aris. Nanti saya minta masukannya dari Pak Aris. Saya itu belum mencoba berkomunikasi dengan wali kelas dan guru BK. Itu yang belum saya lakukan. Nah, mungkin setelah ini, setelah saya mencoba berbagai metode kok masih belum berhasil, saya tuh mau bertemu dengan wali kelas, bertemu dengan guru BK. Saya pengen tahu latar belakang anak-anak itu seperti apa. Mereka seperti ini tuh hanya di pelajaran saya atau di mapel yang lainnya juga. Mungkin di situ saya bisa menggali informasi, Bapak. Oke, berarti Bu Arum ini punya dua strategi Bu ya, kalau bisa dikatakan itu strategi primer dan strategi sekunder. Strategi primer itu tadi sudah berusaha untuk membuat media pembelajaran yang menarik ya. Iya. Yang kedua nanti akan berkolaborasi dengan BK, dengan wali kelas. Kira-kira ini berlaku tidak semua mata pelajaran di sekolah Bu Arum kan gitu toh? Iya. Berarti Bu Arum ini akan menggandeng pihak eksternal ya, istilah gitu ya, untuk bisa membacakan materi permasalahan dialog Bu Arum. Terus begini Bu, misalkan itu angka 10 adalah angka ideal ya, angka ideal tentang apa yang dilakukan oleh dengan kondisi seperti ini yang Bu Arum itu sampaikan, kira-kira dianggap berapa Bu kondisi naratif anaknya Bu Arum? Kalau saya melihat anak-anak sekarang yang saya ajar itu pada angka ini Pak, masih pada angka 6 menuju 7 lah, masih ada angka-angka di situ. Karena saya merasa mereka belum sepenuhnya untuk mau belajar, belum sepenuhnya punya semangat untuk belajar. Nah, ini setelah saya bertemu dengan wali kelas, harapan saya mereka nanti akan menjadi lebih baik lagi. Harapan saya mereka nanti bisa di level 8 lah paling enggak. 8 luar biasa target ya. Jadi seorang guru itu harus punya impian, harus punya visi. Oh iya. Punya visi, dan nanti visi itu akan kita breakdown menjadi misi yang nanti akan bisa membentuk sebuah strategi Bu ya. Sebuah strategi. Nah, kira-kira strategi yang Bu Arum melakukan untuk bisa membentuk kelas yang ideal dengan apa yang diharapkan untuk mencapai 8 itu, strategi nyatanya apa Bu? Strategi nyata
Saya yang kemarin berbagai mencoba metode belajar kan sudah. Ini yang belum. Ini Pak, saya akan menemui wali kelasnya. Ini nanti kan setelah istirahat kan saya sudah tidak ada jam mengajar. Nanti saya akan Ya, lihat, saya akan menemui wali kelas, kemudian saya akan ke ruang BK. Jadi nanti kami bertiga mencoba untuk mencari tahu latar belakang dari anak tersebut. berarti nanti Bu Arum akan action di lapangan dengan melihat latar belakang Bu ya. Iya. Latar belakang yang nanti akan dibantu oleh teman-teman yang lain. Begini Bu, dari cerita Bu Arum itu pasti nanti rencana Bu Arum, baik rencana pertama rencana kedua pasti ada, dan setiap sesuatu yang sepertinya baik ya, ini karena sudah menjadi hukum alam, sesuatu yang haram aja sulit ya, apalagi cara yang haram, apalagi cara yang halal. Ini Bu Arum membuat sebuah terobosan kebaikan kepada kira-kira, saya yakin nanti ada hambatan. Kira-kira Bu Arum punya solusi untuk mengantisipasi hambatan ini tidak? Misalkan nanti metode pembelajaran sudah tidak masuk, mungkin BK dan kelas tidak mendukung. Kira-kira bagaimana solusinya? Iya, saya juga kepikiran nanti kalau wali kelasnya tidak mau bekerja sama dengan saya itu nanti ya saya mau minta tolong ke guru senior untuk membantu saya berkomunikasi dengan wali kelas. Kemudian nanti dari wali kelas kalau sudah mau bekerja sama dengan saya akan mencoba dengan guru BK. Kemudian ada satu lagi Pak, nanti kami akan mencoba menghubungi orang tua siswa. Jadi nanti harapannya hambatan-hambatan seperti itu, kalau hambatan internal dari misalkan teman-teman, saya kira teman-teman mendukung semua kegiatan ini. Paling hanya masalah komunikasi saja yang perlu, atau mungkin penyesuaian waktu itu saja. Kemudian kami akan mencoba berdiskusi bagaimana anak tersebut ke depannya agar menjadi lebih baik. Kalau memang perlu menghadirkan orang tua, dan nanti kami akan mencoba untuk menghadirkan orang tua agar tahu kondisi di sekolah seperti apa, sehingga nanti orang tua juga ikut membantu saya memberikan motivasi ke anaknya. Oke ya Bu ya, saya mengerti apa yang dirasakan Bu Arum ya. Nah, pendidikan itu tidak seyogyanya adalah tanggung jawab sekolah Bu ya. Tetapi masyarakat, keluarga juga punya tanggung jawab yang besar. Bagaimana kita bisa menciptakan anak dan kelas yang kondusif. Terus begini Bu, Bu Arum bisa enggak menceritakan perkumpulan ini yang kita sepakati hari ini? Tadi saya kan punya masalah, punya kendala bagaimana cara memberikan motivasi. Tapi saya setelah bertemu dengan Pak Aris, saya mendapatkan ide-ide baru. Saya punya ide bahwa nanti saya akan menemui wali kelas, menemui guru BK, sehingga nanti masalah saya akan segera terurai, akan ketemu solusinya. Terima kasih Pak Aris sudah membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Minta doanya agar nanti apa yang saya rencanakan akan berjalan dengan baik. Saya juga senang sekali Bu, saya bisa bermanfaat kepada ya, walaupun notabene pengalamannya lebih banyak daripada saya, sebuah keterbukaannya saya, dan ini patut diperjuangkan ya, patut diperjuangkan dan harus perlu kita budayakan komunikasi kedua arah biar nanti kepentingan anak ini bisa terkumpul. Kapan lagi Bu kita bisa ketemu? Besok ya, karena saya sudah ketemu dengan wali kelas dan guru BK-nya.
berarti besok pagi kita oke Bu ya. Kebetulan besok saya ada acara di sini juga Bu. Oh, nggih. Besok ada lomba sampai 3 jam, nanti tak ketemu sama Bu Arom, kita diskusi dan nanti inginnya ketika saya bertemu dengan Bu Arom, saya sudah ada kabar baik dari Bu Arom tentang diskusi hari ini. Terima kasih Pak Aris. Saya mohon izin dulu, saya masih ada kelas. Mohon doanya saja. Terima kasih atas masukannya. Oke, terima kasih Bu Arom dan kita ketemu pagi. Jangan lupa Bu Arom besok membawa rujak. Oke Bu ya. Oke, makasih Pak Aris. Oke.